Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqun Nisa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Akuntansi semester 5. Nah, di video saya kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP tahun pelajaran 2020 atau 2021 dalam jaringan atau daring. Adapun materi belajar yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kelas atau semester yaitu kelas 12 semester ganjil. Alokasi waktu 4,45 per satu pertemuan. Materi pokoknya yaitu metode HP pesanan, biaya produksi, dokumen transaksi, dan kartu. Kedua, pengertian metode HP pesanan, biaya produksi, dokumen transaksi, dan kartu HP produksi. Kemudian, adapun kompetensi dasar atau sering disebut KD yaitu 3.20 menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan atau harga pokok proses. 4.20 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan atau harga pokok proses. Menggunakan metode discovery learning dan problem based learning. Kemudian medianya yaitu bahan tayang PowerPoint dan kedua alat komputer atau laptop dan tidak menggunakan bahan. Kemudian menggunakan sumber belajar yang pertama modul pembelajaran akuntansi manufaktur, yang kedua buku akuntansi manufaktur karya Ahmad Mudofar, penerbit Erlangga. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dengan model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur atau harga pokok pesanan atau harga pokok proses dan melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur dengan kejujuran, rasa ingin tahu yang tinggi, komunikatif, dan penuh rasa tanggung jawab. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluan dengan menggunakan waktu 15 menit. Yang pertama, menyiapkan kondisi peserta didik baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, membuka pembelajaran dengan doa, dilanjutkan dengan mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari dan menjelaskan apa manfaatnya terhadap peserta didik. Yang keempat, menyampaikan cukupan materi dan teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya, inti menggunakan waktu 150 menit. Yang pertama, guru memberikan stimulus kepada peserta didik berupa pengenalan bukti pendukung, biaya produksi pada metode pesanan melalui bahan ajar berupa modul dan buku yang relevan. Yang kedua, peserta didik melakukan pengamatan dan mempelajari materi yang diberikan oleh guru ataupun mengamati. Yang ketiga, peserta didik menyusun dan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dipelajarinya. Yang keempat, peserta didik mengumpulkan data dan informasi tentang penjualan kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Yang kelima, peserta didik dibagi dan diberikan bahan diskusi dan lembar kerja untuk didiskusikan dalam kelompok. Yang keenam,
peserta didik melakukan pengamatan dan identifikasi tentang dokumen pendukung perusahaan manufaktur, pesanan, perhitungan dan pencatatan biaya produksi, dan penyusunan kartu HP pesanan. Selanjutnya yang ketujuh, peserta didik melakukan pencobaan perhitungan dan pencatatan tentang soal kasus pada dokumen pendukung perusahaan manufaktur, pesanan, perhitungan, dan pencatatan biaya produksi dan penyusunan kartu HP pesanan. Yang kedelapan, peserta didik dan kelompoknya melakukan diskusi untuk menginterpretasikan ataupun mengolah data, menganalisis data, menjawab pertanyaan yang ada diajukan sebelumnya, dan pertanyaan yang dijawab di LKS. Yang kesembilan, guru tetap berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk membimbing peserta didik dalam memverifikasi hasil pengolahan data. Yang ke-10, setelah pengolahan data dan telah memverifikasinya, satu persatu kelompok mempresentasikan hasil percobaan untuk menyamakan persepsi. Adapun penutup yaitu menggunakan waktu 15 menit. Yang pertama, peserta didik memberikan kesan atas pengalaman belajar materi yang telah dipelajarinya. Yang kedua, peserta didik memberikan refleksi terhadap materi yang telah dipelajarinya. Yang ketiga, guru memberikan tugas kelompok terhadap para peserta didiknya. Dan yang terakhir, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Adapun penilaian pembelajaran di dalam RPP yaitu aspek yang dinilai 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Sikap. Teknik penilaiannya yaitu dalam pengetahuan ada pengamatan dan tes. Yang di keterampilan, teknik penilaiannya yaitu soal. Dan yang di sikap, teknik penilaiannya yaitu observasi. Waktu penilaian dalam pengamatan dan tes yaitu selama kegiatan pembelajaran. Waktu penilaian dalam soal yaitu menyelesaikan tugas praktik. Waktu penilaian dalam observasi selama kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yaitu menggunakan bahan tayang PowerPoint. Alatnya yaitu komputer ataupun laptop. LKPD ataupun lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ada beberapa aspek yaitu 1. Nama sekolah, 2. Kelas, 3. Mata pelajaran, 4. Alokasi waktu, 5. Kompetensi dasar, yang ke-6. Indikator pencapaian pembelajaran. Untuk mengenal perusahaan manufaktur, ada pun beberapa aspek yaitu pengertian perusahaan manufaktur, fungsi perusahaan manufaktur, karakteristik perusahaan manufaktur, dan contoh perusahaan manufaktur, yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis dokumen yang digunakan. 1. Faktur pembelian, 2. Bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang, ketiga daftar gaji dan upah, yang keempat laporan produk selesai. Contohnya yaitu sebagai berikut.